Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Kita bersyukur kembali kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh ada di akhir pekan bersama keluarga kami, mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada akhir pekan ini. Tema kita adalah belajar tentang hari Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang hari Tuhan tidak berarti bahwa ada hari yang bukan hari Tuhan. Tidak, semua hari adalah harinya Tuhan. Ya. Hari ini, hari besok, ya begitu ya, sampai hari Minggu. Dari Senin, semua harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Dan semua hari adalah sungguh amat baik karena Dia yang menciptakan waktu. Baik jamnya, menitnya, detiknya, harinya, minggunya, bulan, tahun, dan lain-lain. Baik pagi, siang, dan malam serta sejarah kehidupan manusia yang ada dalam dunia ini. Namun karena tema ini berkaitan dengan masa-masa kedatangannya yang bersifat parousia atau eskatologis, maka hari Tuhan dimaksud di sini adalah waktu Tuhan akan datang atau tiba ke dalam dunia ini. Dengan kata lain, akhir zaman. Ya, mengapa Petrus mengangkat dan harus menuliskan topik tentang hari Tuhan ini menjadi isu yang sangat penting. Oleh karena banyak orang percaya atau pendatang ya, pada zaman Petrus itu, pada waktu itu hampir mundur dalam iman mereka. Karena melihat dan menyaksikan Tuhan tidak datang-datang. Sementara banyak juga pengejek dan penyesat yang menghina dan mengolok-olok orang Kristen yang masih bodoh menanti kedatangan Tuhan. Dan kemudian banyak juga orang Kristen yang karena menderita, susah dan bergumul, akhirnya lebih baik memilih untuk meninggalkan Yesus. Karena bagi mereka, ya buat apa aku menderita susah tanpa ada kejelasan Yesus datang atau Tuhan datang. Itu sebabnya Petrus dengan tegas dan lantang berkata, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu, supaya mereka mempunyai pengertian yang murni tanpa bercacat dan berdosa. Ayat 1-5. Nah saudara, hari Tuhan itu atau hari kedatangannya itu adalah pasti. Mengapa? Karena yang pertama firman Allah berkata, satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 8. Hal ini mau menunjukkan atau mau menjelaskan bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Dia tidak lambat, dia juga tidak cepat, tapi dia tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3:11. Kemudian yang harus saudara ketahui juga bahwa di kekekalan, di tempat Allah saat ini, tidak ada waktu apalagi hari. Jadi nggak ada istilah di sana Senin, Selasa, tidak ada. Dia kekal adanya, tidak ada limit atau batasnya. Ya. Jadi pernyataan 1000 hari sama dengan 1000 tahun sama dengan satu hari, dan satu hari sama dengan 1000 tahun, itu hendak menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat, Allah berwenang dan yang berhak menentukan kedatangannya. Bisa dia datang bagi kita ya begitu lama, tapi bisa itu adalah cepat dari Allah. Atau bisa juga bagi kita itu cepat, tapi bisa juga itu lama ya bagi Allah. Kenapa? Karena dia punya maksud dan tujuan untuk semuanya itu. Nah yang kedua, ya, dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Artinya kedatangan Tuhan itu pasti. Ya. Mengapa? Karena memang Tuhan tidak pernah lalai. Hal ini sudah dia buktikan pada kedatangannya yang pertama. Untuk menyelamatkan dan menebus manusia berdosa. Artinya kalau dia sudah pernah datang kali pertama, maka itu berarti dia pastilah datang kali berikutnya atau kembali. Terlebih-lebih karena dia Tuhan yang mempunyai kuasa dan kedaulatan mutlak absolut. Jadi saudara, percayalah
bahwa dia pasti datang. Dan yang ketiga, hari Tuhan itu atau kedatangannya itu pasti. Ya, tetapi saatnya dikatakan belum tiba, dikatakan itu artinya kalau dia belum datang, sesungguhnya dia masih memberi kesempatan untuk semua orang agar bertobat dan berbalik kepadanya. Sebab dia tidak mau ada yang binasa. Ayat 13, inilah kerinduan hatinya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah sesungguhnya mengapa atau alasan dan dasar dia belum datang. Karena dia memberi kita siapa saja untuk boleh sungguh bertobat dan datang kepadanya. Mari saudara, di masa raya Natal dan masa Advent ini, dalam menantikan kedatangannya, mari janganlah takabur, janganlah kita menjadi orang yang gegabah juga, tapi marilah kita berjaga-jaga. Kita mempersiapkan diri untuk benar-benar kita didapati setia dan berkenan. Sehingga kapanpun dia datang, tiba-tiba atau dengan pemberitahuannya sekalipun, kita siap untuk menghadapnya. Tuhan kiranya memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kembali kami diingatkan, diajar oleh firman-Mu untuk tetap waspada berjaga-jaga. Karena pada waktunya kelak Engkau datang, bisa Engkau datang menjemput kami, memanggil kami untuk meninggalkan dunia ini, atau kembali Engkau akan menjemput kami dengan mengakhiri zaman ini. Dengan artinya semuanya selesai. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri menyambut Engkau kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas di akhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.